Nusantara, where legends are born. Selain perjuangan Garuda Muda di ajang Piala AFF U23, sejatinya ada berbagai persiapan penting dari timnas senior yang menjadi pembuka jalur menuju panggung dunia. Walaupun masih lama, mau gak mau PSSI dan tim kepelatihan harus mulai hitung-hitungan mulai dari detik ini juga. Mengapa? Karena setiap rintangan bisa datang kapanpun dan dari arah manapun. Termasuk cedera yang selalu menjadi hantu paling menakutkan bagi setiap pemain sepak bola. Dan striker satu-satunya andalan kita, Ole Romeni, sedang mengalaminya. Apes emang, Mang Ole cedera bukan karena rival ataupun karena berjuang demi klubnya di kompetisi Eropa, melainkan justru akibat dari turnamen buatan PSSI sendiri, dan kini bikin federasi malah mumet. Erick Thohir harus memutar otak lebih jauh, sebab cederanya Ole ternyata jauh lebih parah dari perkiraan awal. Rival-rival Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Qatar yang sudah ngebet menang lolos Pildun mungkin seneng duluan. Tapi jangan lupa masih banyak opsi lain, yang mana memang Erick Thohir ingin mencari pelapis buat lini depan Garuda. So inilah cerita soal cedera Ole Romeni dan PSSI yang siap turun gunung mencari penggantinya. Red and white, the colors we bleed, for glory, for honor, we will lead to the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia. Pada matchday Juni, Timnas Indonesia memutuskan untuk tidak menambah amunisi satupun. Pihak federasi dan tim kepelatihan sepakat untuk memakai skuad yang sudah ada. Akan tetapi, dengan hasil yang membuat Garuda harus berjuang ekstra menuju babak keempat kualifikasi Piala Dunia, bikin PSSI nampaknya sadar akan pentingnya pemain tambahan, khususnya untuk beberapa lini, seperti lini tengah dan lini depan. Jelas belum banyak pemain yang bisa bersaing untuk menjadi pelapis. Sebagai contoh saja, saat Ragnar absen kemarin, Coach Kluivert sampai ubah-ubah pemain untuk dipasang di sisi kanan penyerang. Dan pada matchday selanjutnya, timnas mungkin agak sedikit longgar, sebab di bulan September akan lebih dulu ada FIFA Matchday sebelum masuk ke persiapan round keempat. Akan tetapi, kabar buruk datang dari pemain kunci Garuda, di mana Ole Romeni dikonfirmasi mengalami cedera yang cukup parah. Dalam updatean terbaru, manajer timnas Sumarji menjelaskan kondisi Ole mengalami cedera yang cukup parah dari perkiraan awal. Hal ini memperbesar kemungkinan ia absen pada matchday September hingga saat round keempat pada Oktober 2025. Agak susah ya, doakan saja mudah-mudahan bisa bermain pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Nanti kami update lagi cederanya, minta doanya saja, ungkap penjelasan Sumarji dilansir dari Bola Sports. Ya, cedera yang dialami Ole terjadi saat laga babak grup Piala Presiden 2025. Sebuah pertandingan pramusim yang seharusnya menjadi pelumas Ole untuk memanaskan diri sebelum musim baru 2025-2026 bersama Oxford malah menjadi bencana. Padahal di satu sisi, striker keturunan Medan itu sedang gacor-gacornya. Ia mencetak 1 gol pada laga tersebut. Dan di timnas Indonesia, jasanya juga sangat diperlukan. Mengingat Mang Ole adalah sosok kunci yang selama ini menghilang dari skuad merah putih. Dan akhirnya, kita bisa mendapatkan striker gacor dengan catatan 3 gol dari 4 laga. Memandang round keempat juga makin realistis buat lolos ke Piala Dunia kalau ada Ole Romeni. Namun semua itu sedikit sirna akibat cedera, bahkan membuat pemain yang mencederai Ole sampai digeruduk netizen Indonesia. Selain itu, Ole Romeni juga bersaing di antara 12 pemain calon pemain terbaik di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia menjadi satu-satunya pemain Indonesia yang bertahan untuk terus bersaing menjadi yang terbaik. Pemain lain yang dinominasikan seperti Jay, Shandy Walsh sudah pada kalah saing. Di situs resmi AFC diumumkan nama Ole Romeni berada di antara nama-nama pemain top Asia, termasuk Mehdi Taremi, striker Iran, dan Takefusa Kubo dari Jepang. Hal ini bisa memperlihatkan bagaimana pengaruh Mang Ole sangat berpengaruh di dalam tubuh Garuda.
Kini, dengan cederanya Mang Ole, PSSI dan tim kepelatihan bakal mencari ujung tombak baru. Dan satu nama yang masuk adalah Mauro Zylstra. Striker FC Volendam ini sudah dikonfirmasi langsung oleh Ketum PSSI Erick Thohir. Pemrosesannya juga berlangsung lancar, namun sejatinya Mauro adalah proyek jangka panjang yang akan lebih dulu diletakkan di skuad muda U23. Bersama Gerard van den Berg, ia bukan berjuang di Piala AFF, melainkan untuk persiapan kualifikasi Piala Asia hingga untuk skuad Olimpiade. Akan tetapi jika gacor, bukan tak mungkin bakal dijajal oleh Coach Patrick di skuad senior Garuda. Potensinya di level klub juga akan membesar di musim baru 2025-2026 besok, di mana Mauro dipastikan bakal ikut bareng Volendam ke kasta tertinggi Liga Belanda Eredivisie setelah promosi dari kasta kedua di musim sebelumnya. Jika diberikan kesempatan, bukan tak mungkin Mauro bakal berkembang lebih cepat. Namun nama baru selain Mauro juga banyak dirumorkan, layaknya Dean Zerbergen, striker murni yang seumuran dengan Ole dan lebih matang di level senior. Dari sekian banyak striker keturunan, Dean adalah pemain yang paling vokal, ngebet, dan terang-terangan menunjukkan kesiapannya dalam membela Garuda. Penyerang yang bermain untuk klub Liga 2 Belanda, VVV Venlo, ini bahkan sudah mengkonfirmasi adanya komunikasi langsung dengan PSSI sejak April 2025. Antusiasmenya untuk berseragam Garuda semakin terlihat jelas dari pernyataannya saat ngobrol dengan YouTuber yang dekat dengan orang dalam PSSI, Yusa Nugraha. Baru-baru ini juga ada komunikasi dengan staf PSSI yang sekarang untuk ngobrol tentang saya. Beberapa waktu lalu juga, saya juga sudah berbicara dengan Fardi. Saya juga pernah ngobrol dengan Hamdan Hamedan. Dia yang hubungi saya pertama, kemudian Fardi, ucap Dean Zerbergen, dikutip dari kanal YouTube Yusa Nugraha. Ya, dengan postur menjulang 188 cm, ia adalah tipe juru gedor murni yang bisa menjadi target man ideal bagi timnas Indonesia. Walaupun nantinya Ole bakal comeback, Dean Zerbergen sangat ideal buat pelapis karena ia sendiri gak minta tuntutan apapun untuk menjadi pemain utama. With a thousand island spirit, fierce and bright, Indonesia march forward. Lebih dari itu, PSSI juga sempat mendekati Adrian Wibowo, dan nama Adrian baru-baru ini menjadi sorotan saat ia didaftarkan oleh klub MLS Los Angeles FC untuk ajang bergengsi Piala Dunia Klub 2025. Meskipun belum mendapatkan menit bermain di turnamen tersebut, pemanggilan itu sendiri sudah menjadi bukti kualitas yang dimilikinya. Nama Adrian Wibowo menjadi sorotan saat dia didaftarkan oleh klub MLS Los Angeles FC untuk ajang bergengsi Piala Dunia Klub 2025. Anak dari Bogi Wibowo ini bisa diandalkan sebagai winger di kedua sisi, baik kanan maupun kiri. Bahkan jika taktik menuntut, ia juga mampu memerankan posisi penyerang palsu atau false nine, sebuah peran yang semakin krusial di sepak bola modern dan bisa mengisi kekosongan posisi oleh Romani. Selain itu, sinyal keseriusan untuk membela timnas Indonesia datang dari kubu Miliano Jonathans. Pada pertengahan Maret 2025, sang ayah Diego Jonathans diketahui telah datang langsung ke Indonesia. Kedatangannya ini memicu spekulasi kuat bahwa salah satu agendanya adalah bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk membahas proses naturalisasi. Sama seperti Adrian, Miliano adalah seorang winger kanan yang memiliki kemampuan menusuk ke pertahanan lawan. Masih muda, baru 21 tahun, tapi udah main di Eredivisie bareng FC Utrecht. Beberapa kelebihan utamanya adalah winger kanan cepat dengan kaki kidal, dribblenya tajam, fresh touch-nya rapi, dan berani duel 1 lawan 1. Walaupun posisinya lebih ke sayap, gaya mainnya cocok banget buat formasi 3 penyerang. Apalagi Miliano juga bisa main sebagai second striker, duet bareng target man. Dan yang bikin hype makin tinggi, Miliano sekarang sedang dalam radar naturalisasi PSSI. Kalau prosesnya lancar dan dia gabung timnas, bisa jadi langsung starter. Bisa juga langsung nyalip pemain yang udah lama di skuad. With each goal we score, we carry the hopes of those who came before. Pada intinya, cedera yang menimpa oleh Romani memang jadi tamparan keras bagi timnas Indonesia. Di saat namanya melambung, jadi tumpuan serangan, dan bahkan masuk nominasi pemain terbaik Asia, takdir malah berkata lain. Tapi sepak bola tak pernah berhenti menuntut adaptasi. Dan di tengah situasi sulit ini, PSSI dan tim pelatih wajib bergerak cepat, cerdas, dan visioner. 4 nama seperti Mauro Zylstra, Dean Zerbergen, dan Adrian Wibowo
bukan sekedar cadangan darurat, tapi simbol harapan baru yang tengah dipoles. Mereka adalah potensi besar yang jika dimanfaatkan dengan tepat, bukan cuma bisa menambah lubang, tapi juga membawa timnas ke level yang lebih tinggi. Jangan lupakan pula Miliano Jonathans, calon winger eksplosif masa depan yang bisa jadi kunci permainan modern skuad Garuda. Jika semua proses naturalisasi berjalan mulus, kekuatan tim bisa berubah drastis hanya dalam beberapa bulan ke depan. Dan inilah fase terpenting, saat ketidakpastian muncul, justru saat itulah arah masa depan ditentukan. Garuda memang sedang kehilangan satu sayap, tapi bukan berarti tak bisa terbang. Justru dari badai inilah kekuatan baru bisa lahir. Dan begitulah Garuda, satu nama tumbang, tapi berjuta peluang menanti untuk diukir. Dia ceritanya hari ini dari JL Report. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa klik like-nya dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Masih banyak cerita seru lainnya, langsung cek video di sebelah. Karena di sini, kita bukan cuma nonton, kita hidup bareng Garuda. Sampai ketemu di video selanjutnya.